Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali ya di pelajaran agama untuk kelas 3. Nah, ini adalah video terakhir di pelajaran 9 ini. Untuk video yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Kita sekarang di bab 9 ya. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ini adalah pengembangan materi yang Pak Ali ambil dari buku guru. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah Maha mengetahui. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi. Ya, serapat-rapat manusia menyimpan rahasia, Allah pasti mengetahuinya. Apabila mulut seseorang berbohong, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Niat hati yang tersimpan rapi, Allah pun mengenalinya. Rahasia di balik rahasia pun diketahuinya. Sesuatu yang sudah mengendap lama atau yang telah terlupakan manusia serta segala yang kini telah punah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ya, ayat ke-7, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Ya, apabila kita ngomong yang tidak sesuai dengan hati, isi hati kita Allah tahu. Ya. Lalu, dapatkah kita bersembunyi dari pantauannya? Dapatkah kita merahasiakan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dapatkah kita keluar dari monitoringnya? Sungguh Allah Subhanahu wa taala bahkan telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, karena Dialah yang membuat rencana, Dia pula penentunya. Quran surat Al-Hadid 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang kedua, Allah Maha mendengar. Semua ucapan, pikiran, desiran daun dan segala gerak-gerik makhluk tak luput dari jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Semua terdengar dengan jelas baginya. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua yang terucap, terlintas dalam pikiran dan masuk akal, serta apa yang dirasakan dalam hati makhluknya. Gemericik air, gemerisik dedaunan kala ditiup angin, bahkan bunyi jejak langkah kaki semut, Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan jelas. As-Sami', yang Maha mendengar, adalah sifat kesempurnaan. Lawan katanya tuli sebagai sifat kurang yang tidak mungkin menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta sejak penciptaan awal hingga akhir, dari satu sisi ke sisi yang lain tanpa terputus, segala berbunyi dan bersuara selalu mengiringi penciptaan ini. Suara ini terkadang ada yang mampu didengar oleh manusia sebagaimana halnya suara ledakan keras, ada pula yang tidak terdengar oleh pendengaran manusia. Manusia pendengarannya terbatas, ya, tingkat kekerasannya terbatas, frekuensinya terbatas. Manusia memang serba terbatas, tapi Allah tidak. Suara ini tidak ada yang hilang dari catatan As-Sami' dalam buku besar yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Semua suara dan bunyi dari makhluk di alam semesta terdengar olehnya dengan jelas. Jika suara ini adalah pertanyaan, maka Allah SWT menjawabnya. Jika sebuah tuntutan, maka Allah SWT akan memenuhinya. Jika ini adalah sebuah salah, maka Allah SWT akan menunjukkan jalan kebenaran. Allah SWT Maha mendengar segala keluh, gundah, kegelisahan, kehambaan kita. Hanya dengan isyarat dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar. Tak perlu kita melenguhkan suara kita untuk memohon kasih-Nya. Hanya dengan ungkapan air mata, Allah Subhanahu wa taala sudah memahami apa yang kita inginkan.
Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja menciptakan dua telinga untuk kita agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita, mendengar suara rintihan kaum papa yang mengharap pertolongan sesama, mendengar nasihat-nasihat yang datang dari berbagai penjuru arah untuk memaknai kebesaran Az-Sami, mencintai sifat-sifatnya yang sempurna. Ini semua merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di sekeliling kita dengan segala jejak yang ditinggalkannya melalui suara-suara hidayah alam, sehingga kita bisa menyadari, menemukan dan mencintainya dimanapun kita berada. Di saat kita merasa hampa dan tiada berdaya, hanya Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar apa isi hati kita. Segala yang tak terucapkan dari lisan, Allah Subhanahu wa taala tahu dengan sejelas-jelasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan mendengar segala pinta dan asa kita. Jangan pernah putus asa, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhir dari video pengembangan materi. Ini saya ambil dari buku guru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.